Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Semoga pada baik ya. Iya. Nah, sebelumnya teman-teman di sini kakak akan memperkenalkan diri. Kakak namanya Dandi Indrawan. Dan di sini kakak akan menjadi tutor matematika kalian untuk saat ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi seperti itu. Nah, teman-teman di sini ada yang udah pernah tahu, pernah dengar, atau mungkin pernah belajar mengenai transformasi? Coba, ada yang mau bilang transformasi itu apa sih? Coba kita akan belajar mengenai transformasi. Nah, kalau teman-teman di sini belum tahu atau sedikit mungkin belum ngeh gitu ya transformasi itu apa, teman-teman pernah nonton film Transformer atau tahu gitu ya film Transformer? Ya, film Transformer ini kan ya sebuah mobil, sebuah kendaraan yang bisa berubah menjadi sebuah robot. Nah, ada kata kuncinya, berubah, berarti perubahan. Nah, begitupun dengan transformasi geometri yang akan kita pelajari kali ini, yaitu artinya perubahan. Nah, teman-teman harus tahu dulu untuk transformasi geometri gitu ya, yang ada di matematika ini ada 4. Yang pertama ada yang namanya translasi. Lalu yang kedua ada yang namanya rotasi. Lalu ada refleksi, dan yang terakhir ada dilatasi. Nah, di transformasi geometri ini tuh ada 4 ya, ada translasi, ada rotasi, ada refleksi, dan juga ada dilatasi. Nah, translasi di sini tuh artinya, coba artinya apa? Artinya itu pergeseran. Lalu ada rotasi. Nih, rotasi mungkin sering dengar ya. Rotasi itu artinya perputaran. Lalu ada refleksi. Kalau refleksi artinya apa? Nah, artinya itu pencerminan. Dan yang terakhir ada dilatasi, yaitu apa coba dilatasi, ya tahu nggak? Jadi dilatasi itu artinya perbesaran. Jadi perubahan skala bisa jadi membesar atau mengecil gitu ya, tergantung dilatasinya itu dia bagaimana. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan khusus membahas mengenai yang pertama, yaitu mengenai translasi atau pergeseran. Tuh. Jadi untuk rotasi, refleksi, dan dilatasi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk translasi nih atau pergeseran, contohnya kayak gimana sih Kak? Gitu kan ya. Teman-teman di sini juga sedikit asing gitu, translasi itu apa gitu ya. Tapi ketika dengar pergeseran, oh berarti dia itu ngegeser. Ya karena kalau ngegeser itu atau ada kata geser berarti dia berpindah kan ya dari satu titik ke titik yang lainnya. Contohnya seperti ini. Kakak ada di sebelah sini. Lalu ditranslasikan ke kiri, ke sini. Bergeser kan ya. Nah, ini yang namanya translasi. Jadi dari posisi awal gitu ke posisi akhirnya. Nah, biasanya posisi awal itu A. Nah, ini nggak mesti A gitu kan ya, bisa bebas apa aja. Menjadi ketika ditranslasikan menjadi A aksen. Nah, jadi setelah digeser itu akan ada tanda petik 1 atau aksen seperti itu. Jadi A setelah ditranslasikan menjadi A aksen. Jadi posisi awal di sini ditranslasikan ke sini menjadi A aksen. Itu. Nah, selain contoh kayak barusan, teman-teman ada yang tahu nggak contoh lain dari translasi ini? Coba, ayo berani. Oke, ya salah satu contohnya itu adalah perosotan ya. Perosotan kan ya? Gitu deh. Nah, teman-teman pastilah
pada masa kecilnya pernah main perosotan kan ya? Nah, perosotan ini tuh salah satu contoh atau kaki dari translasi atau pergeseran. Karena posisi awalnya dia ada di atas, gitu kan ya? Nah, setelah dia meluncur ke bawah, posisinya dia berubah. Yang asalnya di atas menjadi di bawah. Ketika dia posisi awal itu A, setelah meluncur atau ditranslasikan ke bawah menjadi A aksen. Seperti itu. Atau contoh lainnya, coba. Ada lagi nggak kira-kira? Contoh lainnya itu ketika kita mengantri sesuatu ya. Mau itu kita mau isi bensin, mau kita mau beli minuman atau makanan. Nah, pada saat mengantri itu ada juga proses translasinya. Itu ketika kita di sini mengantri kan kita maju selangkah, maju lagi. Nah, perpindahan itulah yang namanya translasi. Namun teman-teman harus tahu nih, kalau translasi itu tidak merubah bentuk, tidak merubah ukuran gitu. Jadi kalau asalnya segini, posisi ini segini, ketika dia pindah ke sini ya tetap segini. Karena translasi ini dia hanya pergeseran seperti itu. Dan pergeserannya itu hanya ke satu arah gitu ya, ke X dan ke Y-nya gitu. Tidak berputar, karena kalau berputar itu di rotasi nanti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau tidak ada, kita di translasi ini sebenarnya mudah, hanya ada satu persamaan seperti ini. Posisi awal nih A kan ya, A. Misalkan si A ini tuh ada di mana? Ada di X dan Y. Lalu ditranslasikan terhadap A dan B, dan hasil akhirnya menjadi A aksen, yaitu X tambah A, Y ditambah B. Seperti itu. Nah, jadi tinggal ditambahkan ya, tinggal dijumlahkan. Jadi kalau translasi ini tuh mudah, tinggal tambahin aja. Yang kiri tambah tengah, oh itu hasilnya. X itu pasangannya sama A. Jadi yang kiri sama yang atas, yang kanan dengan yang bawah. Lalu dijumlahkan. Oke, kita ke satu contoh ya. Misalkan nih, ada sebuah titik A ada di 3,2. Lalu ditranslasikan ke 2 sama 4 misalkan. Nah, kira-kira A aksennya berapa sih? Nah, tinggal ditambahkan aja kan ya. 3 ditambah 2. 3 tambah 2 itu berapa? 5. Terus 2 ditambah 4. 2 tambah 4. Nah, maka hasilnya ketika dia posisi awalnya ada di 3,2, setelah ditranslasikan hasilnya menjadi di 5,6. Nah, berarti kan dia berubah kan ya posisinya. Nih, kalau di diagram Kartesius kan 3,2. 3,2 itu kan X-nya 3, Y-nya 2. Berarti kan kira-kira di sini nih. Nih, di sini misalkan 3,2. Setelah ditranslasikan 2,4, dia tuh berubah menjadi 5,6. Benar nggak sih? Nah, kita lihat. A itu kan berhubungan dengan X. Kalau nilai A-nya positif, berarti dia bergesernya ke kanan. Nah, ke kanan sebanyak 2 kali. Misalkan di sini sebanyak 2 kali. 1, 2. Lalu Y-nya 4. B di sini kan 4 ya. B ini dengan si Y. Kalau nilainya positif berarti ke atas, kalau nilainya negatif berarti ke bawah. Nah, karena positif berarti ke atas. Ke atas sebanyak berapa kali? 4 kali kan ya? Berarti 1, 2, 3, 4. Nih. Berarti di sini menjadi 5 dan ke atasnya menjadi 6. Jadi di titik itu 5,6. Jadi yang asalnya di titik 3,2 menjadi di titik 5,6. Tuh. Nah, jadi gitu kan ya. Gampang kan ya soalnya, tinggal kalau mau translasi tinggal jumlahin aja, tinggal tambahin aja. Tuh. Terus sebenarnya nggak ada ya susah, kalau kita ngerti itu pasti mudah. Oke. Sampai sini, coba teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Coba ya. Oke.
sebelum kita lanjut ke contoh soal lainnya, teman-teman di sini udah agak sedikit pusing gitu kan ya, sedikit apa sih gitu yang belajar hari ini tuh. Nah, coba sekarang kita coba main tebak-tebakan dulu nih, main game dulu kan ya. Nih, tadi di transformasi ada 4 kan ya, ada apa ya, ada translasi, ada rotasi, ada refleksi, ada dilatasi. Nih, sekarang coba kalian tebak nih. Kakak akan menyebutkan contoh-contoh. Nah, kalian coba tebak aja ya. Ini tuh masuknya kemana gitu kan ya. Nah, contoh yang pertama. Kakak sedang mengantri sebuah minuman. Maka ada proses transformasi apa sih di situ? Coba tebak yang bisa nanti dapat poin. Oke, apa? Iya, betul. Kalau mengantri berarti akan ada proses translasi. Cakep. Sekarang, kakak sedang naik sebuah komedi putar. Ayo, apaan tuh? Ya, komedi putar. Apa? Nah, berarti itu rotasi. Selanjutnya, mengenai ini. Pagi-pagi setelah kakak mandi, kakak melihat cermin. Lalu kakak menyisir. Kira-kira ada proses transformasi apa sih antara kakak dengan si cermin itu? Iya, betul. Ada pencerminan. Lalu yang terakhir, apa ya? Coba. Nah, contoh yang terakhir, ada sebuah, kakak punya di rumah nih, punya mainan nih, punya miniatur. Yang aslinya itu asalnya segede gini, tapi kakak punya yang segede gini. Nah, kira-kira itu proses apa sih? Iya, tuh namanya dilatasi. Oke, teman-teman sini udah pada pintar semua ya? Oke. Mungkin dari hal-hal sederhana seperti itu, kalian juga udah bisa gitu. Oh, ini tuh jenisnya ini gitu kan ya, ditransformasi. Gitu. Bahas sampai sini ya, teman-teman. Udah mulai ada pencerahan. Sebenarnya gampang kan ya? Tinggal kalau nggak ditambah ya dikurang gitu. Nah, pokoknya harus ingat aja, kalau kita mau mencari hasil berarti itu ditambahin X tambah A, Y tambah B. Kalau misalkan kita mau mencari nilai translasinya atau yang di tengahnya, maka yang sebelah kanan dikurangi yang kiri, nanti ketemu nilai tengahnya. Dan kalau mau mencari nilai awal, berarti kanan atau hasil dikurangi yang translasinya. Seperti itu. Coba sampai sini, teman-teman. Udah ngerti? Gampang kan ya sebenarnya? Iya, tuh. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Nah, teman-teman di sini ada yang bisa menyimpulkan apa sih itu hasil belajar hari ini? Apa sih itu translasi? Oke. Ya, jadi translasi itu berarti pergeseran. Yang mana dari satu titik ke titik yang lainnya bergeser tanpa adanya perubahan bentuk atau perubahan beratnya. Jadi tanpa ada suatu perubahan yang lainnya. Jadi hanya berubah dari titik satu ke titik yang lainnya. Seperti itu. Oke. Untuk minggu depan kan kita akan belajar transformasi tadi yang lainnya. Masih ada 3 gitu kan ya. Jangan bosan-bosan ketemu sama kakak. Karena ternyata belajar matematika itu mudah. Gak serumit yang kita pikirin. Bener gak? Jangan sampai kita overthinking duluan. Aduh, matematika pasti sulit nih. Dan ternyata gampang. Oke, ini cukup sekian dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.